Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Robiul Sakinah dengan NIM 0701128232 Program Studi Ilmu Administrasi Publik kelas C, Kampus Indralaya. Selanjutnya yang saya hormati yaitu Bapak Ar-Rahman Safebri, SIP, MSI, sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Sistem Hukum Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan karakteristik hukum perburuan. Adapun pokok bahasan yang akan saya bahas ada dua, yaitu pengertian hukum perburuan dan karakteristik hukum perburuan. Dalam buku Profesor Imam Supomo, SH, dalam bukunya yang berjudul Hukum Perburuan, menjelaskan tiga pendapat ahli yang mendefinisikan mengenai hukum ketenaga kerjaan. Yang pertama yaitu menurut Molenar. Menurut Molenar, hukum ketenaga kerjaan adalah bagian dari hukum yang berlaku pada pokok yang mengatur hubungan antara tenaga kerja dan pengusaha, antara tenaga kerja dengan tenaga kerja, dan antara tenaga kerja dengan penguasa. Yang kedua yaitu menurut Mr. Levenbach, hukum ketenaga kerjaan adalah hukum yang berkenaan dengan hukum kerja di mana pekerja itu dilakukan di bawah pimpinan dan dengan keadaan penghidupan yang langsung bersangkut paut dengan hubungan kerja itu. Yang ketiga yaitu menurut Mr. Van Espel, hukum ketenaga kerjaan tidak hanya meliputi hubungan kerja di mana pekerjaan dilakukan di bawah pimpinan, tetapi meliputi pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja yang melakukan pekerjaan atas tanggung jawab resiko sendiri. Jadi inti dari hukum perburuan adalah bahwa hukum perburuan merupakan himpunan peraturan yang mengatur hubungan kerja antara buruh dan majikan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, di mana buruh bekerja untuk majikan dengan menerima upah. Selanjutnya yaitu karakteristik hukum perburuan. Yang pertama yaitu disiplin hukum mandiri. Hukum perburuan diakui sebagai disiplin hukum mandiri yang mengatur hubungan tidak hanya antara majikan dan buruh, tetapi juga antara serikat pekerja dan asosiasi pengusaha. Yang kedua yaitu pengaturan kolektif. Terdapat banyak aturan yang bersifat kolektif, berbeda dengan disiplin hukum lainnya yang umumnya hanya mengatur hubungan antara individu atau organisasi. Tetapi hukum perburuan ini mengatur berbagai hubungan, baik itu antara pekerja, kemudian serikat pekerja, dan asosiasi pengusaha. Yang ketiga yaitu perlindungan pihak yang lemah. Hukum ini berfokus pada perlindungan pihak yang lebih lemah, yaitu buruh, dalam relasi ekonomi yang tidak setara dengan majikan. Yang keempat yaitu intervensi hukum privat dan publik. Hukum perburuan mengintegrasikan hukum privat dan publik dan penegakannya melibatkan lembaga pemerintah serta organisasi kolektif seperti serikat pekerja. Jadi kesimpulannya yaitu hukum perburuan adalah kumpulan peraturan yang mengatur hubungan kerja antara buruh dan majikan yang mencakup aspek seperti upah, perlindungan buruh, dan hak-hak pekerja. Hukum ini diakui sebagai disiplin hukum mandiri dengan karakteristik seperti pengaturan yang kolektif, perlindungan pihak yang lemah, integrasi hukum privat dan publik, serta sistem penegakan hukum yang khusus. Penegakan hukum pemburuan Penegakan hukum perburuhan ini melibatkan lembaga pemerintah, serikat pekerja, dan mekanisme penyelesaian sengketa, serta dipengaruhi oleh hukum internasional. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.